Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ternyata, P3 yakin duet Ganjar Sandiaga akan menang di Pilpres di 2024, siapapun lawannya. Wow, luar biasa begitu kata-katanya begitu ya. Tapi sangat disayangkan begitu ya. Kalau memang ya benar bahwa Ganjar dan Sandi ya menjadi pasangan yang kemudian dianggap serasi, saya kira akan nyongsep di situ begitu. Apa sih prestasinya Pak Ganjar dan apa prestasinya Pak Sandi? Kan orang berbicara seperti itu begitu kan. Ya, walaupun sah-sah aja orang mengatakan duet Ganjar Sandiaga itu akan menang ya karena ini framing begitu kan, seolah-olah Pak Ganjar ingin ya mengambil ya ya bisa saja P3 ingin mengambil hati ya Pak Ganjar atau PDP di situ begitu kan. Yang disodorkan itu adalah Pak Sandi misalnya. Tetapi tanggapannya pasrah-pasrah aja begitu kan, seolah-olah tidak ditanggapi oleh PDP hari ini begitu ya. Biasanya kan koar-koar di situ begitu ya, calonnya siapa begitu. Tetapi inilah realitasnya demokrasi kita begitu. Sangat disayangkan begitu ya. Kenapa orang-orang di luar sana banyak menginginkan bahwa itu adalah Ganjar Erik, Ganjar Sandi di situ begitu kan. Pada hakikatnya dua orang inilah yang kemudian menurut saya pribadi ya integritasnya luar biasa sih sebenarnya, tapi kan prestasinya masih belum ada begitu situ begitu kan. Belum meyakinkan begitu ya. P3 yakin duet Ganjar Sandiaga akan menang di Pilpres 2024 siapapun lawannya. Wow, luar biasa begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, P3 yakin duet Ganjar Sandiaga akan menang di Pilpres di 2024 siapapun lawannya. Katanya begitu. Bukan karena Ganjar Sandinya, tapi karena infrastruktur politik yang dipersiapkan penguasa saat ini. Endorse luar biasa dari segenap elemen penguasa. Ya, mungkin ada bisikan-bisikan kepada Sandi, begitu kan? Pak Sandi, kamu keluar dari Partai Gerindra, ya. Tak coba kamu promosikan menjadi calon wakil presiden. Siapa yang tidak mau begitu kan? Punya uang banyak di situ, begitu. Banyak meyakini bahwa di 2024 nanti P3 akan hilang di Senayan. Dan saya lebih percaya prediksi itu diketimbang ya kemenangan capres atau capresnya menang yang dikatakan kadernya. Percuma Ganjar Sandi misalnya menjadi presiden di situ begitu ya. Tetapi tidak lolos di parlemen, ngapain juga begitu ya. tidak punya kekuatan secara integritas di parlemen begitu ya. Walaupun misalnya ya Pak Ganjar kalah tetapi dia lolos di parlemen kan sangat luar biasa begitu ya. Ya kiprahnya itu bisa masuk dalam peminat para kader-kader yang kemudian ingin bergabung ke P3 begitu. Dari dulu belum pernah lihat partai ini ada capresnya, padahal partai dari zaman Ket Bien. Ya, kita lihat saja begitu kan. Ya, karena pada hakikatnya tahu sendirilah siapa mereka begitu. Tidak ada yang kemudian menjadi pemimpin yang berintegritas, pemimpin yang kemudian punya prestasi di situ tidak ada begitu ya. Jilat terus, sombong, mantap. Ini banyak sekali kritikan begitu. Dianggap bahwa P3 hari ini dianggap sombong begitu kan ya. Bahkan dianggap apa? Ya ini kentutin dulu deh bokep Sandi. Apa maksudnya begitu ya. Tetapi kita harus hargai itu begitu kan. Karena apa? Karena di satu sisi ya wajar lah. Karena yang dipromosikan itu adalah Pak Sandi di situ, mau tidak mau para kadernya juga mengatakan ya siapapun lawannya, ketika Pak Ganjar dan Pak Sandi lawannya pasti kalah ya. Begitu sombongnya dan entengnya mengatakan seperti itu. Wajar ya dalam demokrasi berkata seperti itu begitu kan. Tetapi realitasnya bisa saja di masyarakat itu adalah nol begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, P3 yakin duet Ganjar Sandiaga akan menang di Pilpres di 2024 siapapun lawannya. Wow, begitu luar biasanya mereka begitu ya. Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan ya P3 Ahmad Baidowi meyakini bila duet bakal capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Sandiaga Uno akan memenangkan gelaran Pilpres di 2024. Kata siapa begitu kan? Ya, pada hakikatnya kita tahu sendiri bahwa di 2017 bergandengan dengan Anies Baswedan dan dia menang begitu kan di P3 di 2017 ya. Bahkan menurut dia pasangan itu akan memenangkan pesta demokrasi nanti siapapun lawan mereka nantinya. P3 yakin bahwa ya paket Ganjar Sandiaga Uno akan memenangkan ya kontestasi siapapun ya lawannya. Itulah optimistis yang kita bangun, kata pria yang akrab disapa Awi ini. Tetapi ya sah-sah aja orang mengatakan seperti itu kan sah-sah aja. Tetapi melihat realitasnya dan perkembangan politik ini ya kita tahu bahwa masyarakat menginginkan bukan Pak Sandi di situ begitu, apalagi Ganjar begitu ya.
Ia menjelaskan pihaknya akan mensosialisasikan duet tersebut hingga nantinya bisa keluar menjadi pemenang di Pilpres di 2024. Dengan demikian ada kesadaran bahwa bersama ia mensosialisasikan Rapimnas ini sekaligus menggerak suara P3 dan respon publik terhadap P3 semakin bagus. Bahkan ya selain itu kata Awi, duet Ganjar dan Sandiaga yaitu merupakan amanah Rapimnas partai berlambang Ka'bah tersebut. Maka kemudian dan ikhtar dari P3 Rapimnas ya 5 mengusung bakal capres Ganjar Pranowo. Rapimnas 6 mengusulkan Sandiaga Uno sebagai bakal capres ya atau wakil presiden dari Pak Ganjar. Bayangkan begitu ya. Ya kita lihat saja nanti narasi-narasi yang dibangun oleh mereka begitu kan. Tetapi menurut saya pribadi langkah seperti ini begitu kan ya sah-sah aja begitu. Tapi perlu diingat ya bahwa Pak Sandi itu dalam jangkauan kepada masyarakat masih belum ada di situ begitu kan. Jadi masih kepercayaan hari ini terhadap Pak Sandi masih kecil di situ begitu kan dibandingkan dengan ya sekarang kan ada Erick Thohir yang kemudian ya sana sini cari panggung sana sini begitu kan ya, tetapi perlu diapresiasi juga begitu ya karena pada akhirnya tetap mencari panggung tapi sesuai dengan harapan begitu ya. Tapi perlu diingat ya yang disodorkan pasti banyak yang akan memilih Erick begitu kan dibandingkan dengan Sandi. Mengapa? Erick itu lebih punya panggung luar biasa dan sekarang PSSI di situ begitu kan. Terus kemudian dampaknya ya, apalagi Piala 17 yang ada di Indonesia begitu menjadi tuan rumah di situ begitu ya. Bisa saja begitu kan. Tetapi perlu diingat bahwa persoalan-persoalan secara demokrasi seperti ini sah saja begitu kan. Karena politik kita itu adalah dinamis begitu, tidak menentu begitu siapapun orangnya begitu ya. Bahkan ini seperti diketahui hingga saat ini bakal capres Ganjar telah didukung oleh PDP, P3, Hanura, dan Perindo. Namun hingga saat ini belum diputuskan siapa sosok pendamping Gubernur Jawa Tengah untuk berlaga di Pilpres di 2024. Ya, sangat disayangkan sekali masih belum ada begitu. Sedangkan Anies Baswedan ya sudah menjadi menjadi capres dan cawapresnya sudah ada di tangan Anies Baswedan. Kita tunggu saja bagaimana nanti begitu kan. Tetapi perlu diingat bahwa Sandiaga Uno ini kan banyak uang di situ begitu ya. Tetapi untuk berkinerjanya masih belum menyampak begitu. Urgensi dari keberhasilan Pak Ganjar itu apa sebenarnya masih belum menjadi dampak begitu ya. Wajar dalam demokrasi kan sah-sah aja begitu kan. Orang sekarang itu lebih realistis ya. Apa prestasinya, apa yang dilakukannya, bukan sekedar apa dan banyak uangnya begitu kan. Tetapi melihat dari prestasi itu yang lebih ditonjolkan kepada masyarakat itu sendiri. Tapi perlu diingat bahwa hal-hal seperti ini bisa saja memenangkan dalam kontestasi ini begitu. Tetapi kalau Ganjar Sandi saya kira akan nyungsep jauh begitu kan ya. Karena Pak Sandi sendiri kan tidak bisa mendongkrak elektabilitas dari seorang Pak Ganjar di situ. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.